Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, iman merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka iman hendaknya kita jaga sekuat kemampuan agar bisa terpelihara dan meningkat. Jangan sampai iman kita turun, bahkan hilang. Mengapa iman turun? Yang pertama, karena terpesona dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia mataul ghurur, kesenangan yang sangat singkat. Hal ini yang perlu kita sikapi, terutama di dalam pergaulan kita. Pengaruh teman sangat mendominasi. Kita tidak bisa lepas dari pergaulan, baik di lingkungan perumahan, di tempat kerja, dan dimanapun berada. Dan kita memang membutuhkan orang-orang, karena dengan adanya orang-orang kita mampu dan dapat mendatangkan satu nilai-nilai pahala kebaikan. Orang yang tinggalnya di pelosok sendirian, bagaimana dia bisa mendapatkan nilai-nilai amal yang bernilai? Tentunya tidak lain adalah ketika berhubungan dengan orang banyak. Karena itulah pandai-pandai kita untuk bisa memberikan nilai dan warna kepada mereka, mengajak mereka dengan sebaik-baiknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang terbaik dan nasihat-nasihat yang menyenangkan. Namun kita sendiri jangan sampai terbedaya ajakan-ajakan teman-teman yang membuat kita ikut melakukan maksiat-maksiat, hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Maka kita pandai-pandai untuk menyikapi di dalam pergaulan kita. Jangan sampai kita disenangi sebagian orang, dibenci sebagian orang, tidak. Lakukanlah sikap yang terbaik agar kita bisa bergaul dengan siapa saja dengan baik dan bijaksana. Namun perlu diwaspadai agar kita selalu menjaga diri dari hal-hal yang kurang menguntungkan dan dari hal-hal yang berdatangan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kita hindari bisikan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Setan selalu menggoda, menakut-nakuti agar kita jangan sampai dalam posisi terpuruk, seakan-akan ketika posisinya terpuruk, kita menjadi orang yang sangat tidak berdaya. Maka pada saat-saat kita mendapatkan, mengalami problem-problem yang tidak sesuai dengan perasaan, dan ini kita tidak bisa menghindari, siapapun akan berhadapan dengan demikian. Dan pada saat itulah setan menggoda, membisik-bisikkan. Kita jangan sampai tergoda. Maka perbanyak istighfar, astagfirullah, 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 supaya setan, karena ketika kita mengucap istighfar, setan loncat, tapi langsung loncat kembali ke tempat kita. Maka kita istighfarnya perbanyak, supaya setannya bosan untuk menempel pada diri kita. Filosofisnya demikian. Kemudian yang ketiga adalah memang dari pengaruh diri kita secara intern. Sifat-sifat kita yang melekat, termasuk sifat lawamah. Ada perasaan rakus, ada perasaan suka membantah, perasaan kikir, alhaakumut takatsur, senangnya menumpuk harta. Innal insana li rabbih lakanud, manusia cenderung membantah, padahal dia diciptakan oleh Allah. Demikian juga sifat-sifat yang lain.
yang melekat pada diri kita. Sifat-sifat inilah kita sikapi dengan memperbanyak istighfar, dengan selalu ingat akan petunjuk-petunjuk Allah dan ancaman-ancaman Allah. Dari tiga inilah kita hindari, maka marilah kita bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Yang pertama sebagaimana di dalam surat Al-Qasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, hendaklah kalian semua memperbaiki diri dari perjalanan hidupnya. Apa kekurangan kita? Mungkin di dalam pengetahuan agama kita sangat kurang. Mari kita belajar. Sekarang sudah ada internet, YouTube, dengan mudah kita mempelajari dengan singkat, padat. Ketika kita bersungguh-sungguh, akan cepat kita mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian kebiasaan-kebiasaan, kemalasan-kemalasan kita, ini kita perbaiki, kita rubah. Orang yang cerdas adalah orang yang ingat kematian. Man aqyasun nas, man kana aktsara dzikran lil maut fastadad biha. Orang yang ingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sehingga dia mau melakukan suatu perbaikan diri untuk meningkatkan keimanan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai menganggap Allah tidak tahu, melupakan Allah. Padahal hakikatnya bukan melupakan Allah, melupakan dirinya. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan dosa besar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah mengingatkan tidak akan sama orang-orang yang baik dan yang tidak. Penduduk neraka, penduduk surga tidak. Maka karena itulah kita hendaknya selalu memperbaiki, mengevaluasi apa saja semuanya, agar ada satu perubahan-perubahan yang betul-betul nyata. Kekurangan kita apa? Kekurangan semua kita benahi agar ada satu perubahan-perubahan yang nyata. Kita tidak terlalu sulit sekarang untuk mempelajari agama, karena sudah Allah mudahkan semudah-mudahnya tentang ilmu agama melalui perkembangan IT. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada rasa kesenangan melihat orang maunya menolong. Minimal doa. Jadi kita melihat siapa saja yang ada dalam pikiran, apa yang bisa saya bantu kepada orang-orang yang kita lihat, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau yang bisa kita sarankan, yang kita bisa bantu secara material, yang bisa kita bantu secara doa, kita doakan agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka menjadi orang yang taat dalam ibadah. Ini yang paling penting, sehingga ada satu perubahan-perubahan yang nyata. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita selalu bermunajat. Wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha mas-sabirin. Hendaklah kalian selalu minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kesabaran dalam arti kita menyikapi semua yang Allah takdirkan dengan husnudzon. Ini yang terbaik untuk kita. Untuk saya ini yang terbaik. Orang lain nasibnya berbeda-beda. Kita pun berpikir bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan nasib-nasib Allah tidak akan tertukar. Karena nasib tidak akan tertukar. Maka dengan kita berhusnudzon kepada Allah bahwa itu yang terbaik, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.